Tes 1 2. Tes 1 2. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Selasa Selasa 12 Desember 2023 ibadah doa penyembahan. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang setia.
Kau telah membuat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah agar indah bagi-Mu. Kita berdoa di hadapan-Mu yang mulia, Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan Engkau telah menyelamatkan kami dengan sempurna, dan selalu mendengar doa-doa kami, mencukupi segala keperluan kami, dan menuntun kami selama di perjalanan kami di dunia yang gelap ini. Tuhan, inilah kami semua hamba-hamba-Mu, imam-imam, jemaat-Mu. Biarlah kami diberikan urapan dari surga. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami semua. Turunkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya kami bisa lewat ibadah ini menjalani semua perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesukaran. Tapi bersama Tuhan, kami pasti bisa lalui. Akhirnya kami kelak sampai ke kota Yerusalem yang baru, kota idaman, kota mempelai yang penuh dengan sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi dari ruangan ini, dari hati pikiran kami dihancurkan oleh kuasa darah dan nama Tuhan. Biarlah Roh Allah, Roh kemuliaan yang mengatasi semua, kami nikmati persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Philadelphia. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembalasan.
dan syukurku naikkan. Darah-Mu telah menyucikan hidupku. Dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mempelai. Philadelphia, 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 mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mengasihi dengan kasih mempelai. Kasih mempelai itu yang tertinggi, ya. Kasih yang mempersatukan, mengikat kita menjadi satu. Ku menang. Kita pakai berdiri dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita berdiri, jujurlah dan percaya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah pada firman Tuhan. Amin. Berserah sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti Engkau alami. Saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya, membawa mujizat.
percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawamu. Sekali dari awal, lembut. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Amin. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Di saat mimbar saya serahkan kepada tamu adat. Saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawa mujizat, membawa mujizat, membawa mujizat. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, suatu kebutuhan bagi tubuh rohani kami, menguatkan dan juga Tuhan memberikan jalan keluar, terlebih daripada Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kami. Dan kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya, telinga kami selebar-lebarnya juga membuka dengan suatu kebutuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang roh-Mu Tuhan yang suci, Roh Kudus-Mu beracara di setiap kehidupan kami dan setiap pribadi, supaya apa yang kami dengar bisa kami mengerti, percaya, dan meyakini firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam sejahtera, salam bahagia dalam kasih-Nya Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan maju selangkah di dalam kitab Mazmur yang ke-21. Mazmur 21. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Ayat 1 sampai yang ke-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah.
Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Ya, ini ayat yang akan kita lihat pada hari ini, pada ibadah doa. Jadi Mazmur yang ke-21 ini adalah jawaban doa dari Mazmur yang ke-20 yang kemarin kita dengar. Jadi Mazmur 21 adalah penggenapan dari Mazmur 20 dan tidak bisa terpisah. Nah, kita lihat setelah Daud berdoa di dalam Mazmur yang ke-20, ada Mazmur ke-21. Dan kita lihat ternyata apa yang didoakan dan dipohonkan oleh Raja Daud kepada Tuhan, semuanya digenapi oleh Tuhan. Berarti apa yang didoakan oleh Daud sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Dan kita lihat di sini Daud akhirnya mengalami kemenangan. Ya, di ayat yang kedua, Tuhan karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang dari padamu. Nah, kita lihat ini gambaran kepada kita sekarang. Jadi dulu Raja Daud, tetapi buat kita sekarang kita adalah sebagai seorang raja, tetapi kita tidak punya tahta ya. Kita ini hanya raja di dalam kerajaan sorga. Dan raja yang disebut di sini adalah orang yang diurapi. Jadi orang yang diurapi itu adalah raja. Dan kita lihat di sini orang yang diurapi oleh Roh Kudus seperti Daud, dia mengakui bahwa sumber kemenangannya 100% itu dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita memiliki banyak hal di bumi ini, pencapaian mungkin anak kita sudah kita doakan tercapai apa yang kita harapkan, mungkin ekonomi, pelayanan dan lain sebagainya, kita harus mengakui itu 100% dari Tuhan. Itu karunia. Ya, karunia itu adalah pemberian yang tidak layak diterima oleh yang diberinya. Ya, oleh yang suatu hadiah yang tidak layak diterima oleh kita. Dan kita lihat di sini ketika Daud selesai menghadapi peperangan, pertama yang dilakukan Daud adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah menang, kita sudah mencapai ini dan itu, kita harus belajar seperti Daud yang sangat rendah hati. Ya,
Sulit sekali kalau kita menemukan atau kita mengakui dalam diri kita kalau kita mendapatkan suatu hal itu murni pekerjaan daripada Tuhan. Karunia daripada Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa kita, itu adalah karunia daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan sumber ucapan syukur itu adalah daripada Tuhan, pemberian yang daripada Tuhan. Dan kita lihat di sini sumber sukacita kita memang terletak kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan. Bukan dari kemenangannya ya, tetapi dari Tuhannya yang memberikan kepada kita kemenangan. Kita baca pada Keluaran 15 ayat 3. Nah, jadi hidup kita adalah sebuah peperangan secara rohani. Dan kita harus tahu ketika ada peperangan diharuskan ada pahlawan yang memimpin kita pada peperangan. Tuhan itu adalah pahlawan. Ya, kita baca bersama-sama. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi yang menjadi pahlawan bagi kehidupan kita adalah Tuhan. Dalam Jepanya 3:17, pahlawan kita adalah Tuhan. Bukan kita sebagai pahlawan, tetapi Tuhan sebagai pahlawan. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah usaha kita. Tuhan ada di tengah-tengah pelayanan kita. Ya, asal ada Tuhan di antara kita, di tengah-tengah kita. Dan Dia di tengah-tengah itu sebagai pahlawan. Jadi pahlawan itu adalah orang yang menonjol. Orang yang menonjol biasanya karena keberanian dan juga pengorbanan. Jadi pahlawan itu harus ya ada keberanian. Bukan hanya keberanian saja, dia harus ada pengorbanan. Ya, seperti banyak pahlawan di Indonesia sini ya. Ya, di Indonesia pahlawan-pahlawan itu yang dikenang adalah pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban untuk bangsa. Itu yang dikenang. Ya, memang ada pahlawan-pahlawan yang memang masih ada hidup, tetapi yang biasa dikenang adalah yang sudah berkorban. Ya. Ingat ya, 7 pahlawan revolusi itu paling dikenang. Ya, para jenderal itu gambaran buat kita. Jadi pahlawan adalah orang yang sangat menonjol dan dia mengorbankan dirinya. Dan begitu juga Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, Dia sudah berkorban, bukan akan berkorban. Dia sudah berkorban untuk membela kita. Ada amin? Dan pengorbanannya bukan saja Dia korbankan sedikit, tetapi seluruh hidupnya bagi kita semua. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia bertindak sebagai pahlawan. Dan ketika berperang, Dia selalu menang. Nah, ini hebatnya Tuhan. Ya, hebatnya Tuhan. Ketika Tuhan berperang sebagai pahlawan, Dia pasti menang. Boleh kita lihat di Alkitab, tidak ada kata Tuhan itu kalah dalam peperangan. Mungkin orang katakan kalah, ya, dikatakan Tuhan itu mati. Tapi bukan mati dia. Dia memang mati, tapi hanya 3 hari saja. Dan setelah itu bangkit.
Dia melawan musuh yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Maut ini adalah musuh yang paling ditakuti. Ya. Siapa di sini yang berani ya menghadapi maut? Bukan mati nih, maut. Maut itu kebinasaan. Ya, bukan maut itu mati, bukan. Maut itu suatu kerajaan yang membuat orang itu mati dalam kekekalan. Siapa orang yang mau? Ya. Tapi Tuhan sudah kalahkan maut dan Tuhan hadiahkan kemenangan itu kepada kita sehingga kita tidak mengalami maut. Tidak mengalami kematian yang kekal, tetapi Tuhan berikan kepada kita kehidupan yang kekal. Makanya dalam lagu banyak dikatakan kita akan bertemu dengan salehnya. Ya, lagu apa biasanya? Lagu Yerusalem ya. Lagu buat imam-imam. Ya. Kekasih kita yang sudah mendahului kita. Nah, jadi Tuhan memberikan kemenangan. Karena dia adalah pahlawan yang mau berkorban bagi kita. Nah, jadi kalau kemenangan itu suatu hal yang paling penting dalam kerajaan. Jadi dalam kerajaan Daud ini terkenal oleh banyak bangsa sebagai orang yang tidak bisa dikalahkan. Ini Daud. Ya, bangsa apapun gentar melawan Daud. Ya, ketika berperang pada zaman dahulu, biasanya pasti ada yang menang atau yang kalah. Dan Daud ini selalu menang. Dan kalau orang sudah menang, kalau kerajaan sudah menang, dia akan menjadi tuan. Dia akan mendapat banyak jarahan. Nah, kita akan lihat bagaimana kita mendapat kemenangan lewat urapan dari Roh Kudus di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-8. Ini bukti orang menang dan bukti orang ini ada urapan dari Roh Kudus. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang. Nah, jadi bukti orang menang adalah dia percaya kepada Tuhan. Ya, hanya percaya kepada Tuhan. Ya, Daud ini hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada kudanya, bukan kepada keretanya, bukan dengan pahlawannya. Sekalipun pahlawan Daud ini banyak sekali. Tapi Tuhan, ketika Daud menang, dia tidak memuji pahlawannya ya, terlebih dahulu, tapi dia memuji Tuhan. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah melewati hal-hal persoalan demi persoalan yang kita puji kemampuan kita, wah saya hebat bisa melakukan ini. Anak saya hebat. Mungkin uang saya hebat. Ya, kemampuan saya dan lain sebagainya. Pangkat saya hebat. Anak saya hebat dan lain sebagainya. Tapi Daud selalu dia percaya kepada Tuhan. Bukan dengan kudanya, bukan dengan kereta yang berkuda. Dan urapan dari Tuhan yang utama memberikan kepada kita kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Percaya di sini artinya bisa mempercayakan diri kepada Tuhan atau kepada firman-Nya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, percayakan diri kita kepada firman Tuhan. Dan orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, contohnya seperti perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Ya, 12 tahun ini
bukan waktu yang singkat, saudara. Ya, bapak-bapak, rekan sekalian, ibu-ibu, 12 tahun. Ya, kalau sudah menderita sakit pendarahan, ya, dia mengalami sakit yang sangat. Ya, Ibu Gembala pernah mengalami ya, sakit yang sangat lemah. Bukan di bagian tertentu saja, tapi seluruh tubuhnya ikut merasakan kelemahan. Ya, bukan bagian dalam saja, tetapi seluruh pikirannya, ya, hatinya. Dan waktu ini bukan waktu yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau misalnya masih ada 1 tahun, 2 tahun, masih kita memiliki pengharapan. Tapi kalau sudah 12 tahun, harapan untuk sembuh sudah hilang. Ya, apalagi sudah lewat 12 tahun, pengharapan untuk sembuh itu semakin hilang. Bahkan dikatakan ibu ini bukannya semakin membaik, tetapi semakin memburuk keadaannya. Ya, semakin merosot kesehatannya. Dan dikatakan semua yang dimilikinya sudah habis. Ya, tapi ketika dia mendengar tentang Tuhan, dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, kita lihat sikap dari ibu ini, dia tunduk. Ya, tunduk kepada Tuhan. Dia menundukkan diri serendah-rendahnya. Makanya dia sampai tangannya itu kepada ujung jumbai dari jubahnya Tuhan. Ya. Jadi dia menyembah Tuhan, menundukkan diri, dan tangannya mengulurkan tangan, dan tangannya diulurkan kepada Tuhan. Nah, begitulah orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia seperti perempuan yang mengalami sakit 12 tahun. Nah, begitu juga kehidupan kita ketika banyak menderita mungkin kekalahan, ya, sakit penyakit, persoalan, ya, semuanya seperti tidak ada pengharapan lagi. Ya, alangkah baiknya kita memiliki sikap seperti ibu ini. Ya, ada amin. Dia menundukkan diri serendah-rendahnya. Dan ketika ibu ini menunduk dan mengulurkan tangannya kepada Tuhan, dia menjamah jubahnya. Artinya menjamah jubahnya artinya adalah ketaatan. Kita sudah mendengar ya. Jadi perempuan ini mau taat kepada Tuhan. Nah, sehingga di sini Tuhan pun mengulurkan tangannya yang berbelas kasih. Kita baca kembali dalam Mazmur tadi 21. Ya, ayat 8 tadi. Ya. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bisa mengulurkan tangan kepada kita. Ya, bisa mengulurkan tangan kepada kita, dan uluran tangan itu membuat kita tidak goyah. Ya, tidak goyah. Yang membuat kita tidak goyah dalam menghadapi ujian, pencobaan dan godaan adalah tangannya Tuhan. Ya, kita makin kuat dalam tangannya Tuhan. Dan tanda orang yang kuat itu, dia tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Ya, tidak kecewa kepada Tuhan. Ya, banyak orang ketika dalam menghadapi persoalan putus asa. Ya, mungkin kita sedang menghadapi seperti seorang ibu ini putus asa. Ya, karena waktu itu mungkin belum ada berita tentang Tuhan. Belum ada berita tentang Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baru ya umur 30 tahun. Ya, ibu ini ya ketika sakit 12 tahun, ya kira-kira umur Tuhan itu masih 20 tahunan.
Belum ada berita tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika dia dengar tentang Tuhan Yesus, ada pengharapan kembali. Nah, begitu juga kehidupan kita kalau sudah mulai goyah, cari Tuhan. Cari wajahnya. Ya, tidak putus asa. Bahkan tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu tanda orang yang kuat. Orang yang kuat tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, goyang itu artinya bimbang. Ya, kalau orang sudah goyang, kemarin kita lihat ya, saya dengan Bapak Gembala pada arena tinju. Ya, kalau orang sudah mulai goyang, wasit itu bisa memberhentikan, ya, bisa memberhentikan pertandingan. Itu sebentar lagi jatuh, sekali pukul saja bisa jatuh. Itu udah goyang. Begitu juga kita kalau sudah bimbang, mudah sekali jatuh. Tidak perlu 2 kali pukul, sekali pukul saja sudah ambruk. Ya. 1 persoalan, 2 persoalan sudah mulai kita goyang. Sekali lagi bisa kita tumbang. Nah, tapi kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Jadi percaya kita kepada Tuhan harus ditingkatkan hari demi hari. Nah, makanya Tuhan izinkan pencobaan, ujian dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa belajar percaya kepada Tuhan. Ini baru belajar. Kalau misalnya petinju kita bimbang. Ya. Dan orang yang kuat tadi tandanya dia tidak putus asa, tidak kecewa, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan orang yang kuat dia bisa setia kepada Tuhan. Ya, banyak orang ketika dalam persoalan tidak ibadah. Ya, ketika ditanya sedang mengalami pencobaan. Harusnya ketika kita menghadapi ujian, jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ketika kita mau seperti ibu ini, dia mau percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Mazmur 21 ayat yang keempat. Mazmur 21 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Wah, kalau kita dengar ayat ini, amin, berkat melimpah. Jangan dikit-dikit lah berkatnya Tuhan. Kalau bisa ada 4 kantong, ya, kantong di sini tambah 1 lagi, 5 kantong penuh semua. Kalau bisa rekeningnya, ya, bukan 2 rekening, 5 rekening semua penuh sampai saya bingung yang penuh seperti apa. Jangan sampai disita ya. Ada orang saking banyaknya akhirnya dicurigai kan. Ternyata korupsi. Nah, kita lihat ya, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Ya, berkat melimpah. Apa yang disebut berkat melimpah? Nah, kita lihat jawabannya, bukan uang berarti ya. Kita lihat di sini, apa yang disebut berkat melimpah? Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Emas tua. Ya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Ini berkat-berkat. Yang pertama mahkota, dan yang kedua umur panjang. Ini bukan berarti umurnya harus panjang ya. Ini artinya ada kesehatan. Ada kesehatan. Ya, ada yang maaf saja umur panjang tetapi umur berapa ya? Kalau saya tidak salah, hampir lebih dari 100 tahun tetapi sudah terbaring. Ya, ada tuh di luar negeri. Sudah sakit-sakitan.
Yang paling penting itu sehat. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, jadi tangan Tuhan yang pertama memberikan kepada kita kekuatan, dan yang kedua menaruh mahkota kepada kita. Nah, jadi secara roh ternyata setiap orang itu ada mahkotanya. Ya. Kita lihat mahkota Raja Daud. 2 Samuel 12 ayat 30. Nah, jadi Daud ketika mengalahkan Moab, ya, dikatakan di sini kemenangan terakhir. 2 Samuel 12 ayat yang ke-30. 2 Samuel 12 ya. Kalau kita lihat ini peperangan yang terakhir. Ya. Peperangan terakhir melawan raja-raja. Setelah itu hampir tidak pernah lagi Daud mengalahkan raja-raja, kecuali di sini ada musuh yang di keluarga, ya itu Absalom, musuh dalam selibut, musuh keluarga. Nah, kita lihat perang melawan Bani Amon berakhir. Ya. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ayat 29. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya, artinya menang. Ya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas. Wah, jadi beratnya itu lebih dari 1 karung beras di kepala. Mau? Kalau emas semua kita pasti mau. Kalau disuruh bawa 1 talenta itu 34 kilo. Ya, jangankan di kepala ya. Pakai apapun juga kita mau angkat ya. Ini di kepala raja dari Daud, ya. Dari kepala raja Moab diambil lah, ya. Mahkota setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal. Wah, dikasih emas, dikasih bonusnya lagi. Ya. Dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Dan penduduk kota itu diangkutnya, dipaksanya bekerja dengan gergaji, pengerek besi dan kapak. Juga pekerjaan mereka, juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Nah, ini kemenangan yang membuat Daud akhirnya mendapat mahkota. Dari banyak raja-raja yang dihadapi oleh Daud, baru inilah Daud mendapatkan mahkota. Nah, jadi mahkota ini hadiah daripada Tuhan kepada Raja Daud. Nah, apa itu mahkota? Mahkota di dalam Mazmur tadi, Mazmur 21 tadi adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan. Ya, jadi kalau dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, Ibrani 2 ayat 9, ya, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, jadi mahkota ini adalah gambaran dari
kemuliaan dan kehormatan yang diberikan bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan ini melihat anak-anaknya sudah berjuang, ya, seperti Daud, Tuhan akan memberi mahkota. Banyak mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ya. Ini diberikan hanya kepada mereka yang menang. Ya. Mereka yang menang. Dan kita lihat ayat terakhir saja, orang yang menang itu akan diberi kunci Daud. Ya, Wahyu 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Ya, kita mendapat kunci Daud. Ya, kunci Daud ini kunci yang dikhususkan kepada orang yang menang. Ya. Dan kalau kita bisa menang, diberi kunci Daud. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Nah, ini kunci Daud. Kalau sudah Tuhan bertindak, tidak ada orang yang bisa menggagalkan. Tapi kita lihat juga, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Ya, mungkin ada yang tertutup bagi kita hari-hari ini. Ya, pintu-pintu apapun juga, kesempatan-kesempatan. Ya. Ini janji yang daripada Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Tapi lihat, Tuhan juga tahu keadaan dari Philadelphia, jemaat Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Ya, mungkin dari segi manusia kekuatan kita kecil sekali. Kekuatan kita tidak seberapa, tidak diperhitungkan. Mungkin bagi kita sendiri, aduh kecil banget kekuatan saya. Tapi kita lihat dari kekuatan yang kecil ini, jemaat di Philadelphia malah dia bisa lebih menonjol dibandingkan jemaat-jemaat yang lain. Mengapa? Kita lihat. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, jadi di sini terbukti kalau orang tidak mengandalkan kekuatannya, dia bisa taat kepada Tuhan. Ya, ketika kekuatan kita kecil, kita bisa menuruti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya di sini jemaat Philadelphia, dia sudah taat ditambah dengan setia. Tidak menyangkal itu artinya setia. Ya, kita lihat seperti Daud. Dia setia. Dia taat. Sehingga Tuhan memberi kunci kepada Daud. Apa itu? Kunci yang apabila Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa menggagalkan. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya kalau orang itu punya kekuatan, Tuhan bisa tutup kekuatan. Ya, sekalipun banyak musuh dari Daud punya kekuatan, Tuhan tutup kekuatannya. Tidak bisa mengalahkan Daud. Ya, oleh sebab itu kunci Daud adalah ketaatan dan kesetiaan. Dan kunci Daud juga adalah penyertaan Tuhan yang memang Tuhan berikan, tetapi tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Ya, demikian firman Tuhan. Boleh kita periksa diri kita, mungkin banyak kelemahan yang dihadapi, bukan berarti kita tidak bisa taat, tetapi kadangkali orang yang lemah
Malah Tuhan beri kekuatan untuk bisa taat seperti Paulus juga. Ya, kita nyanyikan membuka pintu. Ada satu lagi. Jika kau Tuhan membuka pintu. Oh, kau bukakan saja ya. Ku berserah. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dari awal kembali. Kau bukakan jalan di laut. Amin. Mata air di padang gurun, dihayati lembu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi, yang bisa berlutut silakan. Yang tidak bisa, bisa tetap di kursi duduk. Mata air di padang gurun. Amin. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Dengar saja. Ku berserah, ku berserah. Ya, Tuhan bisa membuka jalan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Air menjadi tembok, Ku berserah, laut menjadi jalan ku raya. berserah. Lewat angin Ku tahu yang bertiup, Tuhan baik baik. itulah Roh Kudus yang menolong kita, membuka jalan bagi kita. Roh penolong
menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Dia membuka jalan ketika semua pintu, semua jalan tertutup. Dia membuka jalan. Dan kalau Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tuhan sanggup, Tuhan namanya. Allah yang maha kuasa. Allah yang hebat. Tidak terukur, tidak terhitung kuasanya. Perbuatan ajaibnya, mujizat-mujizatnya. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia membuka jalan bagi umatnya yang percaya kepada. Dia membuka jalan ketika buntu semua. Tidak ada jalan nampak bisa dilalui. Saat itulah Dia membuka jalan bagimu. Dia membuka kesempatan bagimu. Dia buka peluang yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang besar, Allah yang mengerti keadaan kami, keterbatasan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tilinglah dari bait-Mu yang kudus, Tuhan. Lihatlah semua kesulitan kami. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Ulurkanlah tangan-Mu, Tuhan. Nyatakanlah pembelaan-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allahku. Allah yang mengerti keadaan kami. Allah yang peduli kepada kami. Allah yang sanggup membuka jalan ketika semua tertutup. Engkau membuka jalan, kesempatan, peluang yang baru bagi kami. Makasih Tuhan, terima kasih bagi Kau ada dan selalu berhasil. Tuhan menolong kami, membela kami umat-Mu yang kecil. Allahku, Rajaku, Allahku, Rajaku.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kalau lain ditolong, saya juga. Sembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, Tak tersembunyi kuasa Allah. Wanita saja lembut. tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalaulah ditolong, Yes. saya juga. Tangannya terbuka menunggulah,
tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Sama-sama tangannya terbuka. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Benar Tuhan, tangan-Mu terbuka menerima kami untuk menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi setiap yang hadir. Karena setiap kami beribadah, besarlah labanya, berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna menolong kami Tuhan, memulihkan kami, menjawab doa-doa kami. Biarlah tumpangkan tangan-Mu atas mereka, jamah mereka oleh firman dan Roh-Mu. Itulah tangan Tuhan yang tertumpangkan bagi kami, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan, memberi kepada kami kekuatan baru dan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Kami menerima mujizat-mujizat-Mu. Kami percaya kami sudah ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Mempelai Tuhan pas. Ya. Ya, sebentar. Ya. Ebenezer, ya, Ebenezer. Berseru padanya, ya Anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya, dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya.
sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, puji Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Asal kita percaya, mujizat masih ada bagi kita. Ya, kita besok ibadah pendalaman Alkitab. Ya, hari Rabu ibadah remaja muda, hari Sabtu ibadah remaja muda, hari Minggu error HP-nya. Ya, hari Sabtu remaja muda, Minggu sekolah Minggu dan umum, ya. Kita doakan mereka yang masih kondisi, ya, siapa-siapa yang nah, ini HP-nya error. Ya, yang sakit Opo Romando perempuan, Mama Ibu Lydia, Mama Serlo, Bu Yeni, Pak Ajat, ya. Tanggal 25 Natal, ya. Disatukan Natal Cimindi dengan Permata di Jalan Abdurrahman Saleh. Gedung, ya, Grand apa namanya? Ya, Grand Martin, ya. Grand Martin dekat pom bensin sebelah kiri, ya. Pom bensin sebelah kiri, sebelah kanan itu banyak gedung-gedung di situ, ya. Ya. Istana Gading, ya, Istana Gading, ya. Ya, masih ada apa namanya itu? Masih ada waktu. Ya, masih ada sekali lagi ibadah, ya. Sekolah Minggu, Natal Sekolah Minggu tanggal 24 Cimindi gabung jam 4 sore, ya. Ya, itu saja kira. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami membawakan dalam doa jemaatmu, anak-anakmu yang disebut namanya Opo Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga mamanya Bu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama Serlo juga kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Yeni juga masa tuanya, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, di
disebut namanya atau tidak, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami pulang dihentar dalam damai dan sukacita, membawa berkat kepada keluarga kami, berkat jasmani dan rohani, damai sukacita menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintahan di Indonesia, dari Bapak Presiden sampai wakilnya, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota dan bupati, seluruh muspika, begitu juga kepala desa, lurah, RW, RT berkati, TNI, Polri berkati. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia, menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa orang yang dalam kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biarlah sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan dalam Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus menuntun, menyertai, menerangi hidupmu sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.